Selamat pagi teman-teman semua ya. Jangan bingung dengan penampilanku ya. Ternyata pas kemarin cek di dokter ya, Columbia Asia, Rumah Sakit Columbia ya, ternyata aku ada silindernya. Jadi kalau melihat jauh gitu nih mobil tuh kayak ada cahaya gitu. Jadi bahaya juga ya kalau nggak segera di pakai kacamatanya ya. Lumayan ya, double pelayanan ya, main drama di langsung khotbah, mantap. Jangan kasih kendor abangku, menyalah abangku. Oke teman-teman, oke selamat pagi ya, thank you teman-teman dewasa muda di belakang ya. Ada Repot, ada Nora, aduh lupa nama siapa? Ya? Yoga, betul. Yoga. Oke, ada yoga juga ya. Dan jadi teman-teman ya, sebelum aku masuk ke sharing khotbah hari ini ya, kakak-kakak DM akan mulai masuk setiap minggu pertama dan ketiga ya di tempat kita ya, supaya teman-teman youth yang udah mulai kerja ya, kayaknya kalau aku di Komsel kak agak patah kak dengerin anak-anak SMA gitu ya sharing gitu, karena aku kan udah mulai kerja kak gitu ya, jadi aku butuh teman-teman dewasa muda yang sefrekuensi gitu ya. Jadi kakak DM akan mulai masuk di sini ya, dan kita berharap teman-teman bisa ya welcome kakak-kakaknya ya, karena nggak mudah juga buat mereka ada di sini, tapi kita mau buat transisi ibadahnya itu lebih smooth teman-teman ya, supaya kita punya tempat-tempat yang teman-teman ada yang sesuai dengan umur teman-teman ya hari ini. Nah hari ini kita akan melanjutkan seri yang sama, boleh dibantu? Oke, serinya masih berlari kepada tujuan ya, udah hampir 3 bulan ini. Cuman subtemanya adalah hikmat Tuhan yang membuat berhasil. Wow, ini nggak berat sih ya. Kalau kemarin kan bulan lalu ya, kemenangan pada roh dan iman. Wah itu luar biasa ya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang hikmat Tuhan yang membuat kita berhasil. Ya teman-teman berhasil di kampus, teman-teman berhasil di sekolah, teman-teman berhasil di dalam segala bidang ya, apapun yang teman-teman lakukan ya. Start well and finishing well. Banyak dari kita ya mungkin memulai tahun ini ya, tahun 2024 ini dengan banyak itu apa namanya impian gitu ya. Pokoknya tahun 2024 satu tahun ini pokoknya aku harus A, aku harus B, aku harus C, aku harus D gitu ya. Pertanyaannya, dimulainya dengan semangat, tapi apakah akan diakhiri dengan baik ya? 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Oh nggak kerasa ya. Kemarin aku ada di satu mall ya, dan ternyata udah muterin lagu-lagu Natal loh. Ya ampun cepet banget gitu ya, padahal masih berapa bulan lagi, tapi memang nggak kerasa teman-teman ya. 2 bulan ini kita akan mengakhiri November dan Desember ya, bye-bye 2024. Tapi pertanyaannya ya, impian teman-teman terutama dalam segi kerohanian ya, misalnya aku target 1 tahun 1 Alkitab, aku target ya, misalnya aku target 1 tahun ini aku nggak bolong Komsel, minimal sebulan sekali lah Komsel bolongnya, tapi 3 kali atau 4 kali selalu hadir. Atau apalagi aku mau kejar pemuridku, pokoknya sebulan, pokoknya minimal sekali aku harus ketemu sama pemuridku ya. Ternyata dalam perjalanan ya banyak gangguan-gangguan ya, kamtipnas teman-teman ya, akhirnya teman-teman tidak finishing well. Nah hari ini kita mau memulainya ya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Masih ada 2 bulan lagi, katakan kiri kanannya masih ada 2 bulan lagi ya. Jadi ketemu ya pemuridnya, apa sih yang belum dicapai gitu ya. Jangan bilangnya ya kak aku ada yang belum dicapai, apa tuh ganti iPhone, wah itu jangan teman-teman ya, itu pasti ada bonusnya. Tapi teman-teman kejar dari sisi kerohanian. Yang kemarin istriku ingetin aku, papi ayo udah full belum satu apa Alkitab lagi gitu ya, diingetin. Oh iya betul ya,
kejar lagi teman-teman, masih ada 2 bulan lagi ya. Hari ini masih masuk di Tawari ya, harus selesai sampai Desember ini, berarti harus dikejar tuh. Setiap hari harus berapa pasal ya supaya selesai teman-teman ya. Teman-teman, banyak cara buat kita untuk belajar Alkitab. Nggak mesti teman-teman harus read the Bible ya. Teman-teman bisa melakukan kayak KAG ya, setiap pagi ya menyiapkan masakan buat anak-anak dan istri ya. Tapi aku dengerin khotbah pakai audio ya. Jadi teman-teman banyak cara. Jadi mari ya nikmati ya zaman-zaman kasih karunia. Sekali lagi, nikmati zaman-zaman kasih karunia yang dimana kalian bebas untuk belajar ya, tidak ada halangan ya. Kalian ada yang di sini di komsel di rumahnya ditimpukin batu ya, ada, kalau ada tolong lapor ya supaya kita ganti tempatnya ya. Nggak ada kan ya? Nggak ada ya. Di Cina itu boro-boro ya, orang mau komsel ya, mereka harus cari goa yang tertutup yang nggak boleh ada suara, bahkan mereka nyanyi aja itu masih bla 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 ya. Kita nyanyi aja ya, bisa bebas. Makanya tadi Kak Ayu bilang, ayo jangan jadikan hari ini setiap minggu ini tradisi teman-teman. Datang karena bareng sama orang tua gitu ya, datang sama orang tua harus ibadah, jangan ya sia-sia waktu kalian tidak mencintai Tuhan ya sebagai pribadi satu-satunya dalam hidup kalian ya. Kalian akan susah teman-teman ya, akan susah melakukan apapun ya. Ya, jadi jadikan Tuhan itu menjadi pribadi yang kita harapkan itu yang terbaik, bukan pribadi yang menjadi sisa buat hidup kita ya. Waktu kita punya masalah, datang sama Tuhan. Tapi waktu kalian melakukan apapun, mapping kuliah, mapping pelajaran ya, kalian melakukan kegiatan apapun ya, apakah kalian melibatkan Tuhan? Itu pertanyaannya ya. Jangan sampai Yesus jadi keset ya. Kasar sekali Kak, iya memang ya. Jangan sampai udah ngejeblos, Tuhan di manakah engkau berada ya. Kalau lagu dulu ya mungkin anak-anak dia tahu ya, Dinda di manakah engkau berada ya. Lagu siapa itu? Ayo, nggak tahu ya, belum lahir berarti ya. Jangan sampai Tuhan jadi keset ya. Mari ya start yang terbaik dan akhiri yang terbaik. Masih 2 bulan lagi teman-teman ya. Aku juga nanti mau ketemu sama anak-anakku ya. Aku mau ingatkan mereka ya beberapa hal yang mereka belum kejar, capai itu ya. Hikmat Tuhan membuat berhasil semua apapun yang kita lakukan sampai finishing well. Boleh dibantu? Oke. Nah, bulan lalu KAG bagikan ini ya, berlari kepada tujuan ya. Subtemanya tentang penuh iman dan Roh Kudus. Mari kita miliki roh, kebenaran, iman, dan hikmat. Sekali lagi, ini nggak boleh dibalik-balik ya. Roh Kudus ya. Waktu kalian terima Tuhan Yesus ya, Roh Allah sudah ada. Cuman kalian nggak sadar ya. Cuman kalian tidak mau mengaktifasi Roh Allah yang ada di dalam hidup kalian ya. Kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Bagaimana waktu kalian dipenuhi oleh Roh Allah ya, waktu kalian membaca firman Tuhan ya, hal-hal yang tidak mengerti Tuhan singkapkan ya. Lalu iman ya, iman muncul ya dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Bagaimana teman-teman bisa punya iman kalau teman-teman nggak pernah baca firman Tuhan ya. Lalu yang terakhir hikmat, ini kita akan pelajari teman-teman. Hikmat Allah ya, bukan hikmat manusia ya. Ayo teman-teman miliki 4 hal ini. Jadi ini jangan sampai lupa ya, harus di, yang aku nggak bilangnya di luar kepala ya, di dalam kepala ya. Roh, kebenaran, iman, dan hikmat. Katakan sama-sama 3, 2, 1. Roh, kebenaran, iman, dan hikmat ya. Boleh dibantu? Bisa. Oke, kita akan belajar dari kisah Salomo ya. Kalau kalian dengar kisah Salomo, pasti kalian akan kalau kalian sering baca ya, mungkin di Kega dulu atau mungkin di sekolah minggu, pasti akan muncul adalah hikmat dan kebijaksanaan pasti ya. Orang yang belajar tokoh Salomo pasti yang keluar adalah kata-kata hikmat dan kebijaksanaan. Kita akan belajar dari kisah Salomo teman-teman ya. Salomo ya. Teman-teman, apa yang teman-teman tahu tentang Salomo? Ya. Siapa yang tahu? Saya nggak usah tunjuk deh. Elia boleh deh, akhirnya tunjuk juga ya. Karena Elia kayaknya mau ngomong dia. Enggak ya. Elia apa tahu? Salah satu aja Elia.
Apa yang kamu tahu tentang Salomo? Bijaksanaan. Oke, siapa lagi yang perempuan? Hana. Salomo. Raja. Bagus. Kebijaksanaan dan raja ya, untung dua-duanya benar ya. Oke, kita akan bahas lebih detail teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belajar tentang Salomo ya, teman-teman akan tahu ya beberapa fakta penting tentang Salomo. Pertama, putra Raja Daud, ya tadi Hana bilang ya, raja ketiga Israel setelah kematian Daud. Jadi dia adalah penerus generasi ya ketiga dari Daud ya, Salomo. Yang kedua, dikenal karena kebijaksanaannya. Ya, salah satunya adalah apa teman-teman? Ya, ketika dua wanita mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi, ya Salomo mengusulkan untuk membelah bayi itu menjadi dua. Ya, akhirnya salah satu ibu bilang, silahkan kasih bayi itu kepada ibu yang berikutnya. Artinya seorang ibu yang sayang pada anaknya, dia tidak mau anaknya mati. Ya, dia memberikan kepada seorang ibu tersebut ya. Lalu tiga, membangun bait Allah. Ya, Salomo adalah salah satu raja ya Israel yang luar biasa, tekun ya membangun bait Allah. Yang keempat, kekayaannya melimpah ya. Teman-teman kalau belajar tentang Salomo lebih dalam lagi ya, itu luar biasa ya. Kekayaannya itu nggak habis-habis teman-teman ya. Bahkan belum ada zaman sekarang ya, mau Bill Gates pun siapapun ya, yang kekayaannya melebihi Salomo. Ya, itu pada zaman dulu loh padahal ya. Sampai sekarang tidak pernah ya, dan belum ada yang melebihi kekayaan Salomo ya. Lalu kelima adalah karya tulis penyusunan Alkitab Amsal, Kidung Agung dan Pengkhotbah. Jadi Salomo adalah ya raja yang membuat kitab Amsal ya. Amsal itu kitab yang banyak sekali kata-kata hikmat ya. Kidung Agung ya, teman-teman yang mau menikah kayak kakak Ariel sama kakak Grace ya, mungkin banyak peruntungannya di Kidung Agung ya. Tapi memang harus hati-hati ya baca Kidung Agung ya. Di awal-awalnya sangat horor teman-teman ya. Horornya dalam artian bahwa memang ini bercerita tentang Raja Salomo dengan istri dan selir-selirnya ya. Dan kita Pengkhotbah. Lalu yang sisi negatifnya ya, banyak istri dan selir. Waduh ya, 700 istri, 300 selir, totalnya 1000 ya. Kaki berharap hanya satu istriku, the only one ya. Sampai akhir hayatku menuju hidupku. Jangan diri ya, semua ada waktunya ya. Ya, tapi kaget loh waktu tahu bahwa dia punya 700 istri dan 300 selir. Waduh, luar biasa ya. Satu aja kayaknya nggak habis-habis ya teman-teman ya. Apalagi 700, apalagi 300 selir ya. Lalu yang ketujuh ya, dari sisi negatifnya, menyembah dewa mengikuti istrinya. Jadi waktu istrinya menyembah dewa, salahnya ini adalah Salomo juga ikut ya di dalam penyembahan dan pemujaan dewa teman-teman ya. Nah, kita akan belajar 5 fase ya. Fase kejayaan Salomo ya, lalu kejatuhannya, penghukumannya dari Tuhan ya, kebangkitannya teman-teman ya. Nah, kita akan baca sama-sama teman-teman dari mulai masa kejayaan Salomo ya, bagaimana Salomo dimulainya dengan baik teman-teman ya, tapi diakhirinya dengan kurang baik. Tapi pada akhirnya Salomo sadar bahwa ya semuanya karena Tuhan. Tapi kita mau belajar sama-sama teman-teman ya. Boleh kita baca yang 9-nya ganjilah pria, yang genapnya nanti wanita ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Boleh silakan yang wanita 3, 2, 1. Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada orang seperti engkau,
dan sesudah engkau pun tak akan bangkit seorang seperti engkau. Wow, keren teman-teman ya. Jadi Salomo ini ya luar biasa. Dia tidak meminta ya umur ya panjang atau kekayaan ya atau apapun teman-teman. Cuma dia minta hikmat dari Tuhan ya untuk menghukum musuhnya ya. Dia bisa tahu apakah musuhnya harus dihukum setimpal dengan kejahatannya teman-teman. Itu luar biasa teman-temannya. Salomo dimulai dengan hal baik ya. Bagaimana dia meminta hikmat dari Tuhan ya. Apa sih itu hikmat? KAG ya. Hikmat berasal dari kata Ibrani chokhmah yang berarti memiliki arti pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Hikmat menurut Alkitab tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga melibatkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hikmat itu adalah apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan yang Tuhan sediakan buat kita teman-teman. Hikmat, kepintaran, intelijensi dari Tuhan ya, yang tidak bisa ditandingi oleh orang sepintar apapun akhirnya teman-teman. Itu hikmat dari Tuhan ya, makanya selalu minta hikmat teman-teman dari Tuhan ya, karena kalau kita mintanya bukan hikmat ya, teman-teman minta berdoa sesuatu barang yang Tuhan berikan dong barangnya ya, pasti teman-teman juga akan kecewa waktu barang tersebut tidak teman-teman miliki. Tapi mintalah hikmat teman-teman ya. Bagaimana teman-teman belajar di Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12 ya, bagaimana Salomo tidak meminta apa-apa, tapi Tuhan berilah hikmat, kebijaksanaan dari engkau untuk aku bisa memutuskan ya, aku harus seperti apa dengan musuhku ini ya. Nah itu teman-teman ya, dan itu tidak mudah teman-teman ya. Kadang-kadang waktu kita dalam posisi kepepet ya, kejebak ya dan kondisi yang sangat kritis ya, terkadang bukan hikmat Tuhan yang keluar, tapi hikmat manusia ya. Makanya teman-teman jadilah tenang waktu teman-teman punya kondisi yang terjebak ya. Tenanglah jiwaku ya. Jadi waktu teman-teman dalam kondisi di kampus, di sekolah, dimanapun ya, dalam hal-hal yang teman-teman tidak berdaya apapun ya, teman-teman tenang. Jangan putuskan apapun dalam kondisi terjebak, putus asa ya. Tetap tenang ya. Makanya ini Kak Agi juga lagi belajar ya, tidak langsung ya membalas WA ya kalau memang belum punya jawabannya ya. Tapi teman-teman bukan berarti teman-teman diam gitu aja ya. Jadi kalau teman-teman ada teman-teman yang sedang WA gitu ya, teman-teman balas, bolehkah aku jawab besok? Aku mau berdoa dulu ya. Jangan teman-teman posisinya online sampai teman-teman didiemin aja tuh ya. Atau ya aku nggak menyinggung ya. Atau ada yang sekarang modelnya ya, tanda tiknya itu bukan warna biru ya, abu-abu, jadi nggak ketahuan ini di-read atau enggak ya gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi nggak menuduh teman-teman ya, tapi kita harus juga berespon ya kepada teman-teman kita yang sedang butuh pertolongan. Tapi nggak semuanya harus dijawab saat itu juga ya. Teman-teman harus butuh hikmat Tuhan. Teman-teman harus duduk diam, tenang di bawah kaki Tuhan ya, menguasai pikiran ya. Seperti pernah Kak Age khotbah waktu itu ya, mengalahkan diri sendiri itu nggak mudah teman-teman ya, dibanding teman-teman mengalahkan orang lain. Nggak mudah ya, nggak mudah. Intermittent fasting itu tuh nggak mudah ya Ariel ya, aduh susah banget ya dalam kondisi-kondisi yang aduh. Makanya kemarin istri gue bilang, ayo Bi, semangat lagi F, yes semangat. Tapi berat juga sih sebenarnya ya. Luar biasa teman-teman ya, karena bukanya hanya jam 12 sampai jam 5 sore, 5 jam jendelanya. Setelah itu kita hanya bisa melihat orang sedang makan. Lagi makan Indomie ya, pakai sambal, pakai cabai rawit, terus minum Coca-Cola. Tidurnya di bawah AC. Berat teman-teman ya. Tapi ayo harus semangat teman-teman ya. Finishing well ya. Nah, Salomo ya, karena hikmatnya ada beberapa hal juga ya teman-teman harus belajar. Ya, keberhasilan Salomo karena dia mengandalkan hikmat Tuhan. Pertama, memutuskan perkara dengan adil. Ya, yang tadi yang teman-teman baca ya di Raja-Raja, bagaimana dia memutuskan perkara dengan adil, dengan tidak memilih A atau B ya. Aku tahu teman-teman
Mungkin ada beberapa yang posisinya bingung waktu teman-teman punya sahabat ya, tapi teman-teman harus ngomong bahwa itu salah. Nggak gampang teman-teman ya. Ya makanya teman-teman harus jadikan firman Tuhan yang jadi yang utama. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman mengasihi sahabat teman-teman, kalau itu salah katakan salah. Sorry, gue ngomong ke lo ya, Repen, karena gue mengasihi lo. Ini salah bro, gak boleh. Gue mengasihi lo, karena gue mengasihi lo, maka gue harus ngomong kayak ini. Sorry ya. Nah, teman-teman harus adil. Ya jangan temennya memang baik, baik nih dia nganterin gue pulang, traktirin gue kopi, wah pokoknya baik banget ya. Enggak deh bro, lu walaupun salah lu tetap the best. Oke, pokoknya lu bisa lanjut menyala abangku gitu ya. Padahal tahu itu salah teman-teman, jangan ya. Tapi ayo kita belajar untuk tidak takut ya kepada orang, tapi pada Tuhan. 2, membangun bait Allah ya. Itu luar biasa teman-teman ya. 3, membuat Israel sejahtera dan makmur. Gak gampang teman-teman ya. Kerajaan yang besar ya, Salomo membuat daerah tersebut menjadi sejahtera dan makmur. Yang 4, membuat perjanjian dengan bangsa lain ya. Salomo terkenal sebagai raja yang ahli dalam membuat perjanjian karena hikmat Tuhan pastinya. Yang 5, membuat kitab ya, hikmat, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung ya, yang teman-teman tadi sudah dengar sebelumnya. Nah ini beberapa hal yang Salomo akhirnya berhasil karena Salomo yang memakai hikmat Tuhan ya sebagai salah satu dalam kehidupannya teman-teman. Nah, tapi ada masa-masa kejatuhan Salomo ya. Di Ulangan 17 ayat 15 sampai 17, boleh Ali baca? Maka haruslah engkau mengangkat raja atasmu yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat menjadi raja atasmu. Hanya janganlah ia memperbanyak kuda bagi dirinya, dan janganlah ia membawa bangsa itu kembali ke Mesir untuk memperbanyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mengambil banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia perbanyak bagi dirinya. Amin. Thank you Ariel ya. Ini masa kejatuhan Salomo teman-teman ya. Memperbanyak kuda bagi dirinya ya. Waktu aku sharing sama istriku, arti memperbanyak kuda itu adalah menyiapkan banyak pasukan artinya ya. Jadi ya dia mengandalkan kekuatan sendiri ya, memperbanyak kuda bagi dirinya ya. Jadi dia mengandalkan dirinya, gue bisa nih tanpa hikmat Tuhan, gue hebat kok. Waktu dia sudah di atas angin teman-teman ya, waktu orang lain tahu bahwa Salomo adalah raja yang luar biasa ya, tapi ternyata itu membuat Daud terlena ya. Akhirnya Salomo terlena, dan akhirnya Salomo ya merasa bahwa dirinya kuat karena hebatnya dia ya. Lalu yang berikutnya di ayat berikutnya teman-teman tadi udah tahu ya, bahwa dia mengambil banyak istri ya, 700 istri, 300 selir ya. Dan juga saking kayanya Salomo ya, dia merasa bahwa kekayaannya adalah menjadi yang nomor 1 ya. Makanya dia bisa merasa bahwa dia bisa tanpa hikmat Tuhan. Nah ini adalah masa kejatuhan Salomo ya. Lalu ini adalah masa penghukuman Tuhan kepada Salomo ya. Di Pengkhotbah 2 ayat 11 berkata bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu dan engkau tidak berpegang pada perjanjianku dan ketetapan-ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hamba-Mu. Ya, teman-teman ya, jangan sampai apapun yang kita miliki, talenta yang teman-teman miliki ya, Tuhan ambil ya. Tuhan percayakan kepada orang yang bisa mempertanggungjawabkan talentanya ya, teman-teman ya. Waktu Salomo memulai dengan hal yang baik ya, dan akhirnya Salomo merasa bahwa dia yang terbaik karena dia memiliki segalanya ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan setia, dan dia adalah Tuhan yang cemburu teman-teman ya. Dia nggak mau teman-teman menjadikan dia menjadi pilihan yang terakhir ya. Jadi waktu teman-teman miliki segalanya ya,
Tuhan akan ambil untuk menyadarkan kita, ya. Jadi teman-teman, mungkin KAG yang paling tertua di sini teman-teman ya. Tapi aku banyak belajar bagaimana waktu aku tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Tuhan ambil dan sakit teman-teman, ya sakit banget ya. Karena prosesnya Tuhan itu tuh sebenarnya baik ya. Tapi kadang-kadang sakit buat kita yang sedang melakukan prosesnya teman-teman. Kadang-kadang setiap kita tuh punya proses yang Tuhan berikan tuh berbeda-beda teman-teman ya. Ada orang yang baru dikasih tahu doang, oke sadar ya, ayo dia bisa berbalik langsung. Tapi ada juga orang yang beberapa kali dikasih tahu ya belum sadar-sadar ya. Ada juga orang yang sudah koma di rumah sakit ya baru sadar teman-teman ya. Ada juga hal-hal yang lain yang membuat kita sadar teman-teman. Artinya teman-teman ayo ya, apa yang teman-teman miliki hari ini ya, kemampuan teman-teman, skill teman-teman ya, apapun yang teman-teman miliki, aku hanya katakan bahwa itu semua adalah milik Tuhan dan itu adalah kendaraan kita untuk memuliakan nama Tuhan ya. Pakai teman-teman ya untuk teman-teman meneruskan kasih Allah ya, buat banyak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan teman-teman ya. Dan ini adalah masa penghukuman Tuhan kepada Salomo ya. Akhirnya ya dia digantikan ya, bahkan diambil semuanya ya, karena Salomo tidak lagi menjadi raja yang menggunakan hikmat Tuhan sebagai andalan hidupnya teman-teman ya. Ini pengkhotbah ini teman-teman tadi udah dengar ya, bahwa ini pengkhotbah adalah salah satu kitab yang dibuat Salomo. Jadi kalau teman-teman baca pengkhotbah, ini adalah cerita Salomo sebenarnya teman-teman ya. Cerita Salomo yang dia tuangkan dalam kitab teman-teman. Ya, di pengkhotbah 12 ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, Salomo dalam perjalanannya, ya, dia melewati kehidupannya, ya, diawali dengan baik, lalu dalam perjalanannya dia sadar bahwa, ya, apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan itu semua karena Tuhan, ya. Maka dia sadar bahwa, ya, berpegang pada perintah-perintahnya, bukan kepada hikmatnya dia, kemampuannya Salomo teman-teman, ya. Inilah masa-masa penyesalan Salomo ya di pengkhotbah 12 ayat 13 teman-teman. Ya, terkadang kita memulai segala sesuatu dengan baik. Ya, apakah kita akan mengakhiri dengan baik? Ya. Makanya KAG berharap ya, waktu kita akan dipanggil Tuhan nanti kelak ya. Kita nggak tahu ya umur berapa kita dipanggil Tuhan, sesuai dengan abjadkah ya atau sesuai dengan umurkah ya. Salah satu artis ya terkenal, artis lawas ya, baru-baru ini meninggal ya, Marissa Haque ya, itu juga dalam kondisi tenang ya, baru pulang dari kantor, baru pulang dari ngajar, tiba-tiba jam 2 pagi nyatakan meninggal padahal sehat sekali gitu ya. Ya kita nggak tahu umur kita dipanggil Tuhan berapa, tapi biarlah apa yang kita miliki hari ini ya teman-teman harus diteruskan. Artinya waktu kita dipanggil Tuhan, apakah orang lain akan ingat akan iman teman-teman? Ya, apakah teman-teman akan meneruskan warisan iman kepada adik-adikmu, ya, kepada siapa mungkin orang tuamu gitu ya? Karena belum tentu mama papa pun, ya, punya iman yang kuat, ya, seperti kalian, ya. Jadi kalian pun bisa menolong mama papa kalian ya, dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal, ya teman-teman ya. Nah inilah masa kebangkitan Salomo. Ya, di pengkhotbah 2 ayat 11 berkata, ketika aku meneliti segala perkara yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin tak ada keuntungan di bawah matahari. Wow, ini dalam sekali ayatnya ya. Ya, segala sesuatu yang teman-teman lakukan tidak menggunakan hikmat Tuhan, ya itu sama saja dengan kesia-siaan, ya, dan usaha menjaring angin, tak ada keuntungan apapun, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ya, selalu gunakan hikmat Tuhan, ya, dalam hal apapun, teman-teman, ya, dalam kondisi apapun. Ya,
teman-teman ya, jangan pakai kekuatan orang tuamu, jangan pakai kekuatan dosenmu, gurumu, ya. Tapi gunakanlah hikmat Tuhan, ya, untuk kita bisa keluar dari setiap apapun yang teman-teman miliki, ya. Teman-teman harus tahu ya, itu kalau menjaring angin itu seperti teman-teman itu dapat sesuatu, ya, tapi itu sepertinya tuh nggak ada teman-teman. Ya, kalau analoginya KAG, kalau aku dapat uang banyak, ya, tapi kok uangnya tuh hilang gitu aja ya, nggak kelihatan ya. Tapi waktu aku punya uang cuma 1.000, kok bisa nabung. Tapi waktu aku punya uang 5.000, kok nggak bisa nabung ya. Bahkan gali lubang tutup lubang gitu ya, kata orang tua kalian ya. Hutang sana, hutang sini teman-teman. Itu artinya menjaring angin. Jadi teman-teman mendapatkan sesuatu yang bukan karena hikmat Tuhan, ya, itu kesia-siaan teman-teman, ya, ya. Atau mungkin teman-teman lulus tapi karena nyontek, itu kesia-siaan, ya. Aku selalu bilang sama anakku bahwa jadilah orang jujur di sekolah, ya. Ya, papi sangat menghargai nilai kalian walaupun jelek, tapi jujur, ya. Karena KAG dulu bukan orang yang suka nyontek. Ya, aku tuh bukan anak pinter, ya. Aku sadar waktu SD SMP tuh merahku tuh 5, 4 gitu. Bahkan aku saking takutnya pernah tuh rapotnya masih ada teman-teman aku simpan ya, rapot SD negeri ya. Sampai aku tip X ya, dan aku kasih warna hitam karena waktu aku nanti pulang bawa rapot dan itu rapotnya merahnya 5. Wah, pasti siap-siap itu ikat pinggang ya, melayang di pahaku teman-teman, ya. SMP masih melakukan hal yang sama, ya. Setelah SMP aku sadar aku harus berubah, ya. Aku nggak mungkin gini aja, ya, karena aku hidup di kondisi dengan keluarga yang tidak mampu, ya. Aku hanya makan dengan bawang, ya, bawang merah, ya, dan garam, ya. Makanya hari ini istriku tahu, ya, Ayu tahu kalau aku pencinta semua yang berbau bawang, mau daun bawang mentah, bawang goreng, bawang apa, pokoknya semuanya ya suka. Makanya kalau makan mie Aceh kan kadang-kadang kan pakai bawang merah itu ya, ya acatnya ya. Jadi bukan mie Aceh pakai bawang merah, tapi bawang merah pakai mie Aceh. Jadi sampai habis tuh mie Acehnya, bawangnya ya, acatnya ya. Nah teman-teman ya, lakukan sesuatu karena teman-teman punya hikmat Tuhan. Ya. Jangan takut dicibir oleh orang. Jangan takut dikatain oleh orang, jangan takut dibilang nggak ngetren, ya, karena kalian tidak mengikuti tren zaman. Tapi kalau hikmat Tuhan bilang bahwa itu belum waktunya, teman-teman ya setia, ya, karena hikmat Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Hikmat Tuhan itu indikatornya adalah semuanya pasti berjalan dengan baik dan pasti damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Ya, makanya teman-teman memutuskan segala sesuatu dengan tenang. Sekali lagi tenang. Katakan 3, 2, 1 dengan tenang. Jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru, teman-teman. Ya, apa-apa tanya Tuhan. Belajar, apa-apa tanya Tuhan. Kalau di motor bisa Kak? Bisa. Asalkan jangan tutup mata ya. Jadi kalau di motor kalian mau ketemu seseorang, ya, atau mungkin dosen, atau mungkin orang yang sedang kalian punya masalah, kalian bisa berdoa, Tuhan, hari ini aku ingin ketemu yang namanya Brave Bapak. Aku ingin rekonsiliasi Tuhan, ya. Tuhan berikan hikmat buat aku untuk aku berbicara dengan kata-kata yang baik untuk Brave gitu ya. Teman-teman bisa lakukan itu. Jadi apa-apa namanya Tuhan itu tuh menjadi slogan kami, ya, Kayu dan KAG ya. Apa-apa tanya Tuhan, walaupun klise. Jadi kalau misalnya apapun, sedikit pun apapun tanya Tuhan, iya tanya Tuhan, ya. Tanya Tuhan apapun yang kita lakukan semuanya tanya Tuhan, ya. Gimana sih Kak cara mendapatkan hikmat? Ya, ada 4 teman-teman. Pertama, takut akan Tuhan. Ya, bukan takut akan anjing ya. Kalau teman-teman lihat di gerbang-gerbang rumah orang kaya, beware ya. Hati-hati ada anjing galak gitu ya. Anjingku kecil ya, galak juga kan, gonggong, cuman kalau deketin sama orang mochi langsung takut ya. Jadi cuma penampilannya doang, suaranya galak ya. Takutlah akan Tuhan teman-teman. Ya, teman-teman bisa baca nanti di Mazmur 111 ayat 10. Lalu yang kedua, hiduplah sesuai firman Tuhan. Ya, maka tadi penjelasan tentang hikmat Tuhan,
Ya teman-teman belajar ya tadi ya sebelumnya ya, bahwa hikmat Tuhan itu adalah kebijaksanaan yang dari Tuhan, tapi harus diimbangi dengan perbuatan. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa itu salah, teman-teman harus lakukan. Ya, bahwa teman-teman harus stop. Ya, jangan sampai kalau teman-teman tahu bahwa itu salah, ya, jangan mencuri. Teman-teman, tanggung Tuhan. Lagi momennya lagi pas banget nih, ya. Teman-teman ambil. Jangan teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu bahwa itu melanggar firman Tuhan, teman-teman harus putuskan untuk jauhkan. Lari, teman-teman ya. Jangan mencobai, ya. Jangan mencobai. Udah tahu itu ada pop up, ya, XX porn, ya, teman-teman sambil basah. Gila, mata kasih dijauhkanlah daripadaku. Tuhan, susah juga nih Tuhan. Susah. Jangan teman-teman ya. Langsung tutup. Run, lari teman-teman, nggak bisa. Jangan mencobai diri kita teman-teman ya. Teman-teman yang tahu lah, teman-teman lemah di mana sih? Ya, yang tahu teman-teman sendiri. Kalau teman-teman lemahnya dimakan, udah jangan ke kafe-kafe kalau malam-malam hari, gitu ya. Contohnya teman-teman ya. Kalau teman-teman lemah di sel-sel, udah jangan ke ya Sogo ataupun Plaza Indonesia yang bacaan sel-sel. Udah teman-teman cukup aja di ITC. BSD semuanya dia share, harganya dari 25.000 ya, murah banget ya, tapi ya lumayan lah ya, oke lah ya. Nah kemarin aku habis ke ITC BSD beli baju anakku ya, ada acara kondangan, oke ya Bu ya, 300.000 dapat rok sama kebaya, murah sih. Yang ketiga adalah hubungan erat dengan Tuhan ya, bangun keintiman dengan Tuhan ya, nggak hanya di komsel, nggak hanya di ibadah. Ya tadi pagi jam 5 aku dengar suara orang lagi nyanyi gitu ya. Siapa yang lagi nyanyi ya? Ternyata istriku sedang menyembah Tuhan 5 pagi di bawah gitu ya. Ya itu salah satu bagian kita membangun hubungan erat dengan Tuhan. Di motor ya, di mobil ya, teman-teman bisa menyembah Tuhan ya, bangun hadirat Tuhan teman-teman. Jadi nggak mesti harus di ruangan tertutup yang dingin ya, AC-nya harus 16, fan-nya 3 gitu ya, nggak boleh ada suara apapun. Tolong diam ya di luar ya. Aku mau menyembah Tuhan. Semuanya silence. Ya. Ada apa? Aromaterapi, wangi-wangi aromaterapi gitu ya. Ya menyembah Tuhan tapi benar-benar menyembah Tuhannya dalam ketiduran. Hilang teman-teman ya. Bangun hubungan intim dengan Tuhan ini adalah teman-teman punya komunikasi intim dengan Tuhan. Teman-teman menyembah Tuhan. Lalu yang keempat adalah mintalah hikmat. Ya teman-teman bisa minta hikmat sama Tuhan ya. Ya yang tadi Kak Agi bilang ya, apa-apa tanya Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu orang ini, berikan hikmat ya untuk aku bisa berkata-kata karena Engkau, karena kehendak-Mu. Ya. Beberapa cara yang mengaplikasikan hikmat dalam pergaulan anak muda. Ya, pertama, memilih teman dengan bijak. Ya. Ini berulang-ulang Kak kasih tahu, kalau udah circle-nya rusak, kabur, udah. Ya, aku sekali katakan, kalau circle-nya rusak, ya, kabur. Tinggalkan, ya. Tinggalkan teman-teman, jangan mencobai diri teman-teman. Sekali lagi jangan mencobai. Udahlah, ya. Jangan sok-sok jadi nanti kalau nggak gini nggak gaul, ya. Aduh, kalau nggak nge-vape tuh gak dibilang keren gitu ya. Jangan teman-teman, udahlah ya, lari, udah ya. Capek teman-teman ya. Lalu yang kedua ya, mengendalikan diri dalam pergaulan ya. Teman-teman bisa bergaul kepada siapapun. Justru KAG mendorong kalian keluar ya, jangan temenin sama komsel terus ya. Ayo keluar sama teman-teman kalian yang di luar komsel ya. Jadi garam, ya jangan menggarami yang ada garamnya, ya jangan menerangi kepada yang sudah terang, ya kayak lampu taman ini ya. Tapi teman-teman cari, ya teman-teman kalian yang belum digarami. Tapi waktu kalian masuk ke dalam teman-teman kalian yang belum digarami, jangan sampai kalian yang digarami sama teman-teman kalian yang belum menggarami ikut malah. Nanggung ya, enak juga nih, asik nih. Tadi kita bawa kitab ngajar teman-teman, ya. Ya, karena memang susah, berat teman-teman ya. Tapi aku mendorong teman-teman, ayo keluarlah ya. Jangan mainnya sama Gifta mulu, sama Hana mulu. Keluar, ayo ya. Bukan nggak boleh ya.
Maksudnya teman-teman juga harus jadi berkat buat orang lain ya. Ya, mulai minggu depan KAG akan masuk ke sekolah-sekolah negeri teman-teman ya. Semangat sekali. Kalau kunjungan ke sekolah-sekolah itu buat aku tuh semangat ya, karena aku sama Kak Ayu tuh berangkat dari kampus ke kampus ya. Kenal Kak Ayu waktu Kak Ayu ada di Tarki gitu ya. Prosof ya, bukan ya, sekian love ya. Lalu berbicara dengan bijaksana ya, tapi juga jangan jadi orang yang sosok Ariel, ada Tuhan di hatimu, percaya aja. Udah gitu juga teman-teman ya. Juga jangan kata-kata Alkitab yang keluar gitu ya. Jadi kamu melayani teman-teman kalian yang muslim, lu belajar dari Amsal, ini nggak tahu teman-teman ya. Tapi beri kekuatan yang asik gitu loh. Contohnya Ril, ke depan Ril. Ya. Contoh misalnya gini, bro, misalnya dia lagi punya masalah kan, tenang aja udah. Ya, lu percaya lu punya Tuhan kan? Ada Tuhan kan? Lu percayalah, pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, gua akan dukung lo kok. Ya, percaya aja ya bro. Sesimpel itu teman-teman. Ya, jangan Ril, kayak lu punya masalah deh. Lu belum perpuluhan kan? Pasti kan? Misalnya belum perpuluhan, lu banyak masalah, makanya lu perpuluhan dong. Wah, itu udah langsung penghakiman ya, ya. Jangan gitu teman-teman. Jadi orang yang biasa aja, tapi kata-kata itu bijaksana. Ya. KAG bisa orang yang lucu, ya, bisa orang yang serius, tapi tetap asik gitu loh. Ya kan, di mana aja loh. Ya, umur 46 tahun, kira-kira masih oke gak anak muda? Masih oke ya. Walaupun memaksakan diri untuk gayanya anak muda, tapi ya harus bisa. Tapi kan nggak semua orang tua seperti aku. Asik, keren. Ya. Anakku ketawa Rafael ya. Tapi dia saya kasih tahu, papi nggak boleh gini ya, terlampau gimana gitu ya, atau game. Tapi aku tidak masuk ke itu teman-teman ya. Lalu memilih batasan yang jelas ya. Memilih batasan yang jelas. Teman-teman udah tahu ini ya. Pilih batasan yang jelas ya. Kalau memang jam-jam kritis, jam 11 malam ke atas itu udah hati-hati teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu nih mana yang kira-kira udah mulai abu-abu, kayak abu-abu teman-teman ya. Teman-teman yang tahu batasannya mana yang baik ya. Lalu menghormati dan memahami orang lain ya. Kasih dan penerimaan harus ada di depan ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ketemu teman-teman yang lain, jangan langsung menghakimi ya, harus mengasihi yang utama teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi menghormati ya dan memahami orang lain ya. Kebenaran kita berbeda dengan orang lain ya. Jangan nanti mungkin contohnya Samuel ya, lo parah sih lo, contohnya Samuel, makanya di komsel dong lo, lo gak pemerintahan kan, pantesan lo rusak. Jangan teman-teman ya, ini contohnya Samuel ya. Setiap orang ya di luar dari tempat kita ini tuh mungkin dengan mereka punya cara masing-masing teman-teman. Tapi bukan berarti kita yang terbaik. Sekali lagi, bukan berarti kita yang terbaik. Justru kalau kita sudah dapat banyak kebenaran firman Tuhan, kita harus banyak menggarami orang lain. Ya, jangan kita yang digarami teman-teman ya. Lalu yang keenam, memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan. Pikirkan jangka panjang teman-teman. Jangan short time-nya, tapi pikirkan kira-kira jangka panjangnya kalau gue melakukan ini apa ya. Jadi teman-teman ya, jangan sampai teman-teman udah kejeblos dulu, aduh nyesel. Jangan. Makanya teman-teman ya, yang di terakhir itu teman-teman ya, berdoa dan mintalah bimbingan dari mentor, kakak rohani, pemurid ya. Jangan apa-apa itu langsung loh melakukan. Kan tuh punya sahabat, dengerin ya. Aku bilang ya, ini keunggulan gereja kita ya. Pemuridan adalah bagian yang utama buat kita dalam perjalanan kerohanian teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung, telepon KAG ya. Kira-kira aku mau ngambil kuliah di sini, kira-kira oke gak ya KAG? Kira-kira itu sesuai dengan karir kamu nggak atau gimana? Kamu udah tanya Tuhan belum? Kamu udah minta hikmat Tuhan belum? Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa melibatkan kita, aduh senang banget teman-teman. Ya walaupun teman-teman punya orang tua, tapi libatin kita itu lebih baik sih teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman ya. Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal yang lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi, Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati.
Hikmat Tuhan membawa kita mengakhiri semuanya dengan baik, teman-teman. Ya, jadi bukan bicara tentang bagaimana kalian memulainya, tapi ini bicara bagaimana kalian mengakhirinya. Ya, sekali lagi untuk kalian dipanggil Tuhan, apakah ada warisan iman yang teman-teman tinggalkan? Ya, di dunia ini. Ya, aduh, ada orang yang mungkin datang ke kuburannya Kak Agin, contohnya ya. Aku kenal Kak Agin itu orang yang setia melayani Tuhan. Ya. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan lagi nyabu, teman-teman, dipukulin orang meninggal. Aduh teman-teman, jangan sampai aku lagi berdoa, Tuhan jangan sampai anak kita kayak gitu, jangan sampai teman-teman ya. Tapi teman-teman ya dipanggil Tuhan waktu teman-teman ya masih mempertahankan iman teman-teman, akan banget ya. Waktu berdoa selalu ada gairah ya dalam ya menyembah dan memuji nama Tuhan. Kesimpulannya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Kedua, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang dapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Yang terakhir, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan kelebihan pengetahuan ialah bahwa hikmat itu memelihara hidup orang yang memilikinya. Mari teman-teman kita tutup mata. Tuhan, hari ini aku percaya Bapa, hanya hikmat-Mu yang membuat kami bisa merdeka, Bapa.